di balik material itu adalah energi itu yang berupa getaran, vibrasi dengan frekuensi. Frekuensi itu yang menentukan realita-realita alam, dimensi-dimensi alam. Karena alam semesta ini sebenarnya kan multidimensional. Pikiran kita ini adalah kan getaran, ya kan, vibrasi. Hanya orang seringkali tidak sadar bahwa getaran dari pikirannya itu menciptakan realita hidupnya. Selama orang tidak mengerti bahwa apa yang dialami, yang dijalani dalam hidupnya adalah hasil dari pikirannya sendiri, mereka akan selalu menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, dan tidak pernah memperbaiki diri sendiri. Manusia itu rupanya adalah makhluk yang mengolah energi. Dari pikiran dia mencipta ide gagasan, lalu dia mulai mewujudkannya pelan-pelan sesuai tahapannya sampai dia bisa sesuatu. Itulah makanya di Islam ada kun fayakun, maka jadilah. Manusia itu diberi hak itu. Makanya di Akmaliyah, di Margaluyu, mereka percaya bahwa kita udah diberi fitrah untuk mencipta. Dan cukup dari pikiran, fokus, lalu dikeluarkanlah energi itu. Halo, jumpa lagi di channel Ngopi Spiritual. Dalam episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat-sangat menarik, yakni tentang energi. Bagaimana pikiran kita bisa menciptakan realitas melalui frekuensi atau vibrasi tertentu yang keluar dari pikiran kita. Nah, pada prinsipnya, segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi. Pikiran kita juga memiliki kekuatan yang luar biasa, kekuatan pikiran yang dapat mempengaruhi materi pada tingkat subatomik. Hal ini pernah dibuktikan oleh ilmuwan Jepang Masaru Emoto dalam filmnya The Miracle of the Water. Dia mengirimkan pesan-pesan tertentu pada air. Ternyata kata-kata yang diucapkan itu mampu mengubah struktur molekul air. Sebagian masyarakat juga banyak yang mengenal hukum ketertarikan atau kita biasa mengenalnya dengan law of attraction, di mana pikiran dan perasaan manusia akan menarik energi yang sama dari alam semesta. Nah, kali ini saya bersama dengan Mas Nanang dan ada narasumber kita untuk episode kali ini, Mas Sony Waluyo. Ya, selamat sore, selamat datang Mas Sony. Selamat sore. Nah, akan berbicara mengenai masalah energi di alam semesta dan bagaimana energi itu kemudian melalui frekuensi dan vibrasi tertentu itu bisa mewujudkan realitas. Nah, selamat sore Mas Sony ya, sekali lagi bisa memperkenalkan diri dulu Mas Sony, apa aktivitas kegiatan sehari-hari ini Mas Sony? Sebenarnya saya kan ya orang biasa ya, karena pekerjaan sehari-hari saya juga sebenarnya juga hanya freelance translator ya kan. Tetapi saya punya istilahnya hobi menulis. Ya, yang banyak saya sharingkan di media sosial, terutama Facebook, yang mungkin isinya agak di luar mainstream ya Mas ya. Dan itu okay. Karena di luar mainstream itu memang lebih aman bagi saya untuk menjadi orang biasa. Oh begitu. Iya. Ya, biasa, karena memang segala sesuatu yang sifatnya di luar mainstream itu biasanya kan banyak pertentangan, artinya saya akan terlalu banyak konflik dengan banyak orang dan apa istilahnya mendatangkan banyak orang yang kemudian lebih banyak berkonflik. Jadi memang menjadi orang biasa mungkin menjadi jalan hidup saya, sehingga saya bisa lebih aman
bisa lebih mengekspresikan diri dan membagikan apa yang saya ketahui. Itu. Ya, di situ juga pasti ada sesuai dengan tema kita ya, bahwa Iya, ada betul. dinamika energi di situ ya. Iya, betul. Dalam relasi dengan semesta maupun dengan manusia ya. Ya betul. Oke. Menurut Mas Sony sendiri gimana konsep atau wawasan atau pendapat Mas Sony sendiri mengenai apa sih yang namanya energi kehidupan itu sebenarnya? Karena Atau energi itu sendiri apa sih konsepnya? kalau kita merujuk ke ilmu fisika ya, alam semesta ini kan terdiri dari energi, ya kan, energi yang membentuk sehingga wujud itu kan energi. Nah, bentuknya dalam fisika kuantum itu dikatakan bahwa segala sesuatu adalah energi yang terdiri, yang tersusun atas vibrasi dengan frekuensinya. Itu dasar paling utama yang dibalik material itu adalah energi itu yang berupa getaran vibrasi dengan frekuensi. Frekuensi itu yang menentukan realita-realita alam, dimensi-dimensi alam. Karena alam semesta ini sebenarnya kan multidimensional. Seperti apa yang bisa terlihat oleh mata manusia itu kan ada yang dikatakan dalam fisika itu visible light dan invisible light. Cahaya yang spektrum cahaya yang terlihat dan yang tidak terlihat itu. Ada yang terlihat oleh mata manusia dan ada yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ya, itu. Artinya dalam kehidupan setiap manusia ya, dalam kehidupan kita ini sebenarnya tidak ada yang tidak terkorelasi, terkoneksi dengan energi. So pasti. Karena orang untuk hidup itu kan dia harus punya daya hidup. Kalau dia tidak punya daya hidup, ya hilang. Kalau tadi Mas Ana menyebut energi itu kayak bertingkat-tingkat begitu, maksudnya apa nih Mas? Karena Frekuensi, vibrasinya bertingkat-tingkat, itu gimana? begini, kalau kita lihat siaran TV ya, Metro TV itu ada di kanal tertentu kan, frekuensinya dari sekian-sekian, SCTV di sekian-sekian, Antv di sekian-sekian. Nah, beda frekuensi, beda realitanya, kan yang ya kan itu gambarannya saja. Kalau kita channel apa frekuensi pikiran kita ada di rentangnya tertentu, misalnya di SCTV, yang kita terima yaitu siaran SCTV itu yang kita dapatkan. Begitu kita geser ke frekuensi yang lain, misalnya Metro TV, ya siaran itu yang kita dapatkan. Alam semesta itu sebenarnya seperti itu. Oke. Ya. Artinya manusia sendiri bisa nggak menggeser-geser frekuensi itu? Iya. Karena begini. Saya lupa apakah itu kata-kata Einstein atau Nikola Tesla, tapi mengatakan begini. Kau tidak bisa mengubah dunia karena apa? Kita hanya bisa menerimanya, itu saja. Kalau ingin ada perubahan, geserlah frekuensi pikiran. Karena begitu kita geser frekuensi, realita yang kita lihat akan berbeda. Oke. Kalau misalnya katakanlah benda tertentu ya, atau manusia dengan vibrasi tertentu ya, frekuensi tertentu, kemungkinan juga frekuensi yang sama akan saling terkoneksi kan? Iya. Vibrasi frekuensi dari sebuah komunikasi tertentu itu juga kalau vibrasi frekuensinya sama, mereka gaduh ya. Betul. Itu yang disebut itu tadi, the law of attraction tadi. Oke, kalau kemudian frekuensinya nggak sama, ya katakanlah satunya frekuensinya rendah, satunya frekuensinya tinggi, maka dengan sendirinya dalam pergaulan energi, kalau itu ada di dalam pergaulan manusia, maka kemudian energi yang sama akan cenderung berkumpul dengan yang sama, frekuensi dan vibrasi yang sama. Betul. Gitu ya. Iya. Akhirnya terjadi semacam pengelompokan orang-orang, katakanlah, mohon maaf nih kalau pakai kata toksik, orang-orang yang toksik akan berkumpul dengan orang toksik. Iya, betul. Orang yang suka berdebat pasti akan berdebat. Lihat saja kalau lagi isu-isu politik itu. Iya kan? Maksudnya orang-orang yang non toksik juga akan nyaman dengan orang-orang yang non toksik karena frekuensi vibrasinya sama. Betul. Orang biasanya punya suatu hobi ya kan?
satu kegiatannya ini. Maka mereka berkumpul dalam komunitas itu. Begitu. Karena frekuensi ya, karena Sama, frekuensi iya. yang Jadi dari energi. yang diomongkan juga nyambung. Nah, kalau enggak sesama-sama suka dengan apa yang topik yang dibicarakan, orang pasti enggak suka, nggak bakalan tertarik. Mas Nanan nih. Ya. Ya, kalau dari saya bisa ingat leluhur kita itu punya sikap atau cara agar dia bisa memfokuskan dirinya pada satu hal yang dia ingin capai. Yaitulah dasar-dasar meditasi, tirakat yang dalam ajaran Jawa kuno itu ada. Ya, saya rasa itu gunanya untuk menyetel dirinya tuh ke frekuensi yang dia inginkan, ya, ke fokus yang ingin dia inginkan. Betul sekali. Makanya ada tahapan-tahapan supaya puasa dulu, lalu dia melakukan ritus apa, entah itu zikir, entah itu japi mantra, ya. Itu agar dia lambat laun tuh akan mencapai satu itu titik. proses untuk sampai kepada vibrasi tertentu. Iya. Dengan puasa, tirakat, iya. japa mantra atau apa. Untuk memfokuskan diri dia kepada titik yang ingin dia tuju. Biasanya begitu. Contoh, saya pernah riset mengenai pembuatan wayang kulit gaya Jogja ya, di Desa Kasihan Bantul, Bangunjiwo. Itu pembuat wayang kulitnya itu dia harus tirakat dulu sebelum dia mau membuat satu tokoh, misalnya Arjuna gitu. Sampai dia mendapat mimpi, dia bilang mimpi itu seperti visual lah. Tokoh Arjuna itu seperti apa rupanya, dia pakai apa senjatanya. Nah, semua ikonografi, ciri ikonografi dari tokoh itu dia dapat, baru dia melakukan pembuatan, melukis di atas kulit sapi itu, baru dipahatkan. Artinya ketika sampai kepada titik frekuensi tertentu itu, bahkan sampai kepada visualisasi. Iya. Dalam visualisasi. Dalam misalnya riset pencaksilat saya pernah lakukan, ya, terutama tenaga dalam Margaluyu saya. Nah, itu dipesankan oleh guru pewaris utamanya Abah Idit, waktu itu masih hidup ya, tahun 2000 sekian, 2006 masih ada beliau di Cicalengka, Bandung. Itu selalu pesannya adalah saat kita melakukan jurus untuk satu hal yang ingin kita capai, misalnya menolak hujan gitu, harus divisualkan. Pinginnya seperti apa, terangnya seperti apa, langit biru ya, divisualkan, lalu baru lakukan jurus itu. Karena bagi dia jurus itu adalah doa, penyampai doa. Jurus 2, jurus 3 itu ada fungsinya masing-masing seperti kata gitu. Nah, visual itu adalah bentuk doa yang digambarkan langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di balik Margaluyu itu ada tarekat Akmalia dari Cirebon. Jadi bagi mereka itu adalah bentuk doa buat disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu terjadi ya. Dan itu biasanya dengan visualisasi. Iya, sesuai apa yang diinginkan terjadi. Dan ya begitulah. Mas Sony, apakah di setiap orang itu mereka itu paham, tahu atau bisa merasakan bahwa dia punya frekuensi, punya energi dan punya frekuensi vibrasi tertentu? Apakah kalau misalnya orang mau mengalami kesadaran itu ada cara-cara apa itu? Sebenarnya kan gini, pikiran itu kan, pikiran kita ini adalah kan getaran, ya kan, vibrasi. Hanya orang seringkali tidak sadar bahwa getaran dari pikirannya itu menciptakan realita hidupnya. Masalahnya itu saja. Makanya tadi seperti disampaikan, orang perlu meditasi, perlu diam, masuk dalam keheningan untuk merefleksikan diri, untuk menyadari apa yang selama ini dia pikirkan, lalu apa yang terjadi dalam hidupnya. Selama orang tidak mengerti bahwa apa yang dialami, yang dijalani dalam hidupnya adalah hasil dari pikirannya sendiri, mereka akan selalu menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, dan tidak pernah memperbaiki diri sendiri. Jadi sebenarnya meditasi itu tujuannya adalah memang kembali ke frekuensi, menyadari apa yang dia pikirkan, lalu akibatnya apa, lalu dari situ kemudian dia belajar memperbaiki diri,
dan kemudian hidupnya jadi bijaksana, menjadi lebih ya kreatif juga, terampil juga, arahnya kemudian juga sebenarnya dia tahu solusi, Mas. Oh. Ya, jadi ketika orang Karena apa? Kok sampai kemudian sampai kepada solusi? karena jiwa manusia itu kan abadi, Mas. Dimanapun hidup, dia pasti punya keinginan sesuatu. Tapi kalau dia punya keinginan apa yang diinginkan dia, tidak tahu bagaimana mencapainya, mewujudkannya, ya dia akan selalu merasa menderita sebab kekurangan segala sesuatu itu. Karena kurang atau tidak punya daya cipta. Sebenarnya bukan karena kurang daya cipta, Mas. Ya. Fokus. Oke. Fokus. Artinya kalau ketika seseorang itu fokus dari energi itu, kemudian akan mencipta sesuatu. Secara lebih instan. Lebih instan akan Lebih instan, lebih cepat. Oke. Kan butuh proses. Sebagai contoh gini saja, pengalaman saya. Saya dulu pernah pengen punya mobil. Punya apa, Mas? Mobil. Oh, mobil. Ya kan? Jangan-jangan yang sekarang dipakai. Yang sekarang saya pakai, 15 tahun saya pakai. Suka. Nah, waktu itu hanya seringkali kalau lihat ketemu mobil itu di jalan, di tol atau apa itu, saya senang. Itu selama berapa tahun, ya kan? Baru kemudian kebetulan saya harus ganti kendaraan, kebetulan di dekat rumah ada showroom, jual mobil itu. Kejadian. Gitu ya. Iya. Jadi Butuh proses, Mas. artinya punya daya cipta ya. Iya. Mencipta ya. Iya. Artinya pikiran yang fokus itu mencipta. Iya. Ya. Iya, betul. Mencipta punya Kadang daya kreasi ya. Betul. Nah, Daya kreasi. gini, apapun juga yang kita pikirkan itu akan selalu tercipta. Nah, apa yang terjadi kebanyakan orang? Orang terdistraksi pikirannya pada hal-hal yang di luar apa yang diinginkan. Dia lebih tertarik misalnya dengan isu-isu politik, dengan isu-isu perdebatan agama, perdebatan politik, masalah sosial, lalu juga pertengkaran seperti itu. Sehingga waktunya habis untuk mengomentari, ya kan? Pikirannya teralihkan pada hal seperti itu, pada hal yang sebenarnya tidak diinginkan. Bahkan kadang-kadang orang mengucapkan hal-hal yang sifatnya negatif. Dan pikiran yang terfokus pada hal seperti itu kan itu sebenarnya frekuensinya apa? Di frekuensi konflik. Karena pikirannya selalu ada di frekuensi konflik, maka dia akan selalu tertarik. Begitu ada isu-isu, apalagi seperti di masalah pada saat kita kontestasi politik seperti itu kan, selalu komentar sehari berapa kali dia akan. Nah, lalu dia lupa bahwa dia harus memproses, ya kan? Sesuatu untuk tercipta itu kan butuh proses. Karena apalagi dia sering terdistraksi itu kan, pikiran teralih itu tidak fokus ke situ, maka dia butuh proses yang lebih lama. Nah, sesuatu itu keinginan yang tidak tercipta semata-mata sebenarnya adalah karena energinya tidak terkumpul. Jadi seperti Surya Kontra kaca pembesar itu yang dibuat untuk kalau semakin dia fokus menimbulkan kekuatan energi terbakar kan, kemudian kertas terbakar, betul sebenarnya seperti itu. Mengubah realitas, Mas Nanang. Kita mengenai daya cipta pikiran kepada wujud nih, kepada realitas nih, menarik nih. Ya, menurut saya manusia itu memang unik ya. Saya belajar arkeologi bagaimana kita bisa tahu ide gagasan yang ada di manusia masa lampau itu lewat hasil perbuatan, artefak yang ditinggalkan ribuan tahun, jutaan tahun lalu gitu. Dari situ kita bisa merembet itu, mengikuti, oh ternyata dia menciptakan alat sapi bilah itu untuk berburu misalnya. Ya. Dan dari situ kita tahu bahwa ide gagasan buah pikiran manusia itu ternyata bisa mewujud menjadi benda materi. Dan saya juga melihat mewujud jadi artefak yang ditinggalkan. Dan saya jadi ngerti manusia itu rupanya adalah makhluk yang mengolah energi. Dari pikiran dia mencipta ide gagasan, lalu dia mulai mewujudkannya pelan-pelan sesuai tahapannya sampai jadi sesuatu. Itu adalah mengolah sesuatu
udara yang dia hirup, oksigen, makanan yang dia makan menjadi sebuah daya cipta. Menurut saya begitu. Manusia itu adalah makhluk yang mengolah energi menjadi sesuatu yang nyata, kreatif. yang kreatif. Makanya dalam bahasa Latin kan kreatif dari kata creare. Creare itu mencipta. Betul. Orang yang kreatif adalah orang yang mencipta. Betul, Mas. Itulah makanya di Islam ada kun fayakun. Maka jadilah. Manusia itu diberi hak itu. Makanya di Akmaliyah, di Margaluyu, mereka percaya bahwa kita udah diberi fitrah untuk mencipta. Dan cukup dari pikiran, fokus, lalu dikeluarkanlah energi itu. Energi dalam bentuk olah nafas itu. Dan itu menyertai, Mas. Ikut ngebentuk apa yang diinginkan. Oke. Nah, yang itulah yang saya lihat sebagai sebuah analisa budaya. Nah, dalam konteks ini, Mas Sony ya, berangkat kita dari sini. Sebenarnya kalau kita melihat konstruksi manusia sendiri, ya, terus di sini fungsi badan atau hubungan antara jiwa sama badan ini sebenarnya bagaimana? Ya, badan itu kan sebenarnya tercipta dari pikiran juga sebenarnya kan. Ya, kalau pikiran kita tidak merawat tubuh kita kan ya tubuh kita tidak terawat, badan kita menjadi tidak sakit semacam itu. Jadi selalu ada hubungannya bahwa kondisi kita itu sebenarnya lahir dari energi yang adalah getaran pikiran kita. Dan pikiran kita itu sebenarnya adalah bagian dari pikiran dari semesta ini kan, yang mewujud dalam satu unit kesadaran yang namanya jiwa manusia itu, lalu menciptakan hidupnya pada suatu bentuk sesuai dengan level dari kesadarannya, itu saja. Kembali kepada daya cipta itu, daya cipta mencipta, creare, kita menjadi co-creator katanya, Mas Sony. Mas Sony sendiri punya praktek pengalaman yang sekarang kemudian dilakukan sehingga pemahaman mengenai apa itu energi, frekuensi, vibrasi yang mencipta mewujud di dalam realitas itu memang terbukti, Mas. Ada eksperimen barangkali apa yang dilakukan? Ya tentu saja, sebenarnya kan gini, seperti tadi sudah saya sampaikan juga tadi kan, bahwa jiwa itu kan punya keinginan mau hidup di realita dimensi apapun juga kan, dia harus mampu menciptakan sesuatu yang membuat dirinya bahagia kan, gitu. Kalau dia tidak punya keterampilan, satu jiwa tidak punya keterampilan, dia akan selalu menderita. Jadi masalah paling utama dari setiap jiwa itu adalah keterampilan, maka energi. Jadi setiap jiwa itu sebenarnya dalam perjalanan hidupnya yang abadi itu, dia akan terus-menerus belajar sampai kemudian menguasai keterampilan bagaimana menciptakan. Khususnya itu. Nah, kadang-kadang bahasa-bahasa seperti ini kan, yang tadi energi, frekuensi, dan seperti ini kan, bahasan seperti ini kan berat. Maka seringkali dalam penyampaian saya berbagi sharing-sharing itu, terutama bidang-bidang seperti itu, saya gunakan media yang lebih mudah untuk dicerna sebagai jembatan. Apa itu, Mas? Kebetulan saya kan punya hobi, ya selain menulis, saya juga punya hobi menanam secara organik, ya kan. Nah kebetulan saya di rumah nggak punya lahan, tapi pengen nanam. Imajinasi saya pengen punya lahan, saya bisa nanam di rumah. Pertama saya memanfaatkan teras untuk bikin hidroponik itu, tapi kemudian yang saya alami, waduh, tergantung dari pupuk harus beli seperti itu kan. Yang kedua, tanaman juga harus seragam, karena beda tanaman kan otomatis ppm-nya beda seperti itu. Lalu kemudian saya berpikir bagus. Dan lagi juga masalah di situ adalah bahwa ketika kita tidak kontrol dengan baik, pagi harus cek ppm-nya berapa, sore harus cek beberapa, tanaman kurang subur. Dan masalah lainnya adalah seringkali bocor. Begitu bocor otomatis tanpa air
pupuk harus nambah lagi. Jadi istilahnya, waduh kurang lebih. Kemudian saya berpikir untuk menanam secara organik. Kebetulan ketika saya mulai masuk ke gagasan itu, keinginan itu, saya terhubung ke orang-orang yang membuat pupuk organik, lalu masuk kemudian ke grup-grup pertanian organik itu, sehingga saya mulai mendapatkan informasi, pengetahuan bagaimana cara membuat pupuk. Termasuk kemudian, oh ternyata bisa dengan buat komposter, saya komposter bikin sendiri. Nah, karena tanaman yang di lahan yang di teras lantai 2 aja, bayangkanlah teras lantai 2, rumah saya juga hanya kecil, ya pasti kan sedikit, saya merasa kurang. Bagaimana caranya ini? Akhirnya saya kerjakan genteng saya kerjain genteng. Jadi genteng saya itu sekarang sudah menjadi kebun. Nah, sudah jadi kebun, dan itu saya kerjakan sendiri, benar-benar saya kerjakan. Itu kurang lebih untuk bikin instalasinya, jadi konstruksinya saja 1 bulan lebih. Masih dengan model pemeliharaan tanaman seperti yang di teras atau beda? Itu. Yang di teras kemudian kan saya ubah pakai sistem organik itu tadi. Oh, gitu. Sudah saya ubah, yang dulunya pakai hidroponik sudah pakai, dan sudah mulai menggunakan pupuk organik cair sendiri yang dibuat dari pakai komposter yang saya buat itu. Jadi artinya begini. Oh ya maaf, kebetulan itu kan proses sampai sekarang juga belum selesai. Artinya hingga sampai sekarang ini saya masih terus eksperimen dengan membuat desain potnya itu sudah dari berbagai bahan, lalu juga desain. Ya, mulai dari potnya, desainnya supaya lebih efisien, efektif itu, lalu kemudian komposisi media tanamnya, lalu kemudian juga sistem tetesnya, filternya. Karena kebetulan saya menggunakan sistem tetes, jadi harus dipompa, ya kan, dipompa. Lalu kemudian karena namanya juga pakai lindi yang adalah pasti banyak endapannya, terlebih masuk ke kolam ikan. Yang dipompa itu dari kolam ikan tahu sendiri kan, pasti banyak lumpurnya. Itu pasti harus difilter. Itu banyak hal yang kemudian dari pengalaman itu saya justru mendapatkan tantangan, tetapi setiap tantangan itu selalu memunculkan ide. Artinya sebenarnya setiap tantangan itu adalah kesulitan yang kita hadapi adalah pemicu ide kreatif itu. Kemampuan mencipta sesuatu yang baru, desain pot yang kalau mungkin saya kira gini, desain pot yang saya buat untuk sistem aquaponik tetes itu nggak ada duanya, baru satu-satunya itu. Iya. Dan tercipta ya. Ya tercipta. Ya. Jadi sebenarnya proses sesuatu keinginan tercipta itu butuh waktu panjang. Genteng rumah saya akan tetap wujudnya genteng kalau saya tidak mengerjakannya. Kalau saya punya keinginan punya kebun dan bisa memetik hasil dari kebun yang saya tanam sendiri, itu kalau saya tidak dikerjakan tidak ada. Maka itu tadi banyak orang yang lebih banyak pikirannya terombang-ambing dengan berbagai isu, nanggapi sana sini, dia tidak mengerjakan prosesnya, tidak fokus pada itu, ya tidak terwujud itu sebenarnya. Dan dari hasil budidaya ini sekarang kalau mau masak ya tinggal metik aja ya. Iya betul. Tinggal metik. Betul. Cabai tinggal metik. Iya. Ayam tinggal metik. Iya. Ya kan? Dan dibagi tetangga. Bagi. Nggak habis makan sendiri loh mas. Oke, artinya dalam konteks ini kan manusia itu mencipta untuk kehidupan diri sendiri itu sebenarnya dari semesta cukup kan? Cukup. Segala sesuatu sudah tersedia. Segala sesuatu tersedia untuk dia hidup sendiri kan? Iya. Nggak perlu ke supermarket. Iya. Dan ide-ide itu, ide-ide itu hanya muncul kalau kita punya masalah. Oke. Ya, kemampuan mencipta itu justru ide-ide kreatif itu orang yang punya mau menghadapi masalahnya, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan. Itu. Artinya ketika kita berdaya kreasi untuk kehidupan kita sendiri, sebenarnya kita ini bisa hidup. Betul. Hidup cukup. Kan seperti dikatakan di dalam berbagai kitab ya, saya ngomong. Semua yang kamu butuhkan sudah tersedia.
yang dibutuhkan sudah tersedia. Sudah tersedia dari alam, ya kan? Saya bikin pupuk, saya membuat pupuk itu kan dari sisa-sisa sayuran, ya kan? Sisa-sisa sayuran yang kemudian sama masukin komposter. Hasilnya ada dua, pupuk kompos dan pupuk cair, ya kan? Petani sebenarnya kalau mau membuat pupuk sendiri mereka nggak perlu beli pupuk. Dan bahkan bibit yang paling bagus adalah bibit yang sudah menyesuaikan diri dengan lingkungan di situ. Dan bahan pangan yang sudah menyesuaikan dengan lingkungan yang ada itu adalah bahan pangan yang terbaik bagi orang di situ. Mas, menarik nih. Tapi sebelum saya ke Mas Nanang, boleh ngopi nggak gitu? Oh, iya kan, pasti. Ya, ini kopinya ini kopi Java Rover, ya, Java Rover. Ini memang disediakan untuk kita sore ini. Ini kopi asli, ya, kopi asli Indonesia. Silakan kalau ngopi. Mari Mas. Silakan. Nah, Mas Nanang, ini dari penjelasan dari Mas Sori tadi kan, beliau menyebut bahwa energi ini kekal, artinya bahwa roh, ya, roh yang sebenarnya adalah energi itu kan juga kekal. Artinya di sini ada roh, dan dari penjelasan terakhir itu kan artinya bahwa badan manusia ini bisa dipenuhi, ya, dengan ketika kita berkreasi untuk membuat tanaman yang dipakai untuk konsumsi badan, ya kan. Nah, nantinya kalau di dalam filosofi Jawa kuno itu kan kita mengenal istilah mengenai ibu bumi dan Bopo Angkoso, ya. Di beberapa orang atau kepercayaan itu kalau berdoa itu memang berdoa kepada ibu bumi, ya, dan berdoa kepada Bopo Angkoso. Yang satu adalah untuk sebenarnya kebutuhan badan ini sudah dipenuhi oleh ibu bumi, ya kan? Dan roh itu kita berdoa kepada Bopo Angkoso, karena ketika kita bernafas, menghirup nafas itu kan kehidupan, ya. Jadi bagaimana pendapat Anda sesuai dengan? Ya, itu bisa dilihat dari berbagai simbol yang sampai ke kita, ya. Ada lingga yoni dari masa Hindu Buddha, ada menhir, ada batu dolmen, ya, dari masa prehistorik, ya. Itu juga simbol-simbol sebetulnya dari langit dan bumi, dari bumi dan langit. Dari kalau di Sunda lingga yoni juga dari bumi langit. Lingga yoni itu kan lingga lambang laki-laki, yoni perempuan, wadah. Tapi kalau dalam artian filosofi Hindu itu sebetulnya penyatuan antara langit dan bumi. Penciptaan juga, ya? Penciptaan juga. Nah, kita cuma harus ingat pesan dari nenek moyang kita maupun dari ilmu-ilmu psikologi itu mengingatkan agar dalam fase fokus itu manusia harus bisa mengatasi obstacle, halangan-halangan yang datang dari dalam diri dia sendiri, berupa satu kebutuhan dasar biologis, ya, syahwat, lalu emosi, ya, nafsu, rasa marah, rasa negatif, itu merupakan penghalang untuk dia fokus mencipta. Kalau ini bisa diatasi, dia sebetulnya bisa membuat bekerja alam pikiran dia lebih giat lagi, dan akan makin banyaklah proses kreasi itu tercipta. Nah, itu yang mungkin kita harus sadari juga, agar kita tetap fokus, maka jalanilah dengan melewati segala ambisi, ego maupun kebutuhan biologis yang terlalu sangat mendominasi gitu. Cukup seperlunya aja untuk hidup. Ya, jadi kekuatan energi itu justru muncul ketika kendali obstacle yang berasal dari badan itu kemudian teratasi. Teratasi, kita bisa kendalikan. Oke. Kita kendalikan, kita lebih menguasai, memakai ini, ya, pikiran sebagai dasar untuk mengolah energi. Maka proses kun fayakun itu akan tercipta. Seperti yang disampaikan Mas Soni kata besar itu, ya, fokus kemudian menunjukkan kekuatan, mengubah realitas, ya, mengubah realitas. Oke. Mas Soni, kalau menurut Mas Soni sendiri, kekuatan energi yang paling besar? Sebenarnya kan kalau dibilang paling besar apa ya? Sebenarnya hanya masalah fokus kok. Artinya yang punya daya cipta, yang fokus, punya daya kreasi, yang
fokus. Nah, masalahnya kan begini, kalau dari banyak simbol-simbol itu ya, seperti tadi disampaikan Mas Nanang itu, lingga yoni itu kan sebenarnya simbol antara feminin dan maskulin. Feminin ini lebih ke kreativitas, maskulin ini lebih ke logic thinking, berpikir. Jadi ketika dua sisi ini bisa menyatu, jadi sebenarnya pria dan wanita itu ketika mereka menyatu maka terciptalah anak. Tapi ketika setiap pribadi, setiap jiwa itu kan juga memiliki sisi maskulin dan feminin yang kemudian disimbol direalisasikan dalam bentuk otak kan. Jadi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu kreativitas, otak kiri itu logik. Jadi ketika orang mau mencipta sesuatu, ide kreatif itu pada praktisnya, dia imajinasinya dilahir dari otak kanan yang bekerja. Kalau kemudian diimbangi dengan otak kirinya yang logic thinking, maka seperti apa yang contohnya yang saya lakukan, ya kan? Saya bisa bikin pot. Imajinasi saya ingin pot, maka saya buat desain gimana potnya juga bisa berfungsi seperti baik untuk merawat tanaman, tapi juga konstruksinya berarti ada detail-detail yang membutuhkan logic thinking. Saya butuh apa, lalu cara ngerjakannya bagaimana, ya kan? Berarti kan saya butuh peralatan seperti bor untuk bikin lubang, lalu untuk melubang-lubangi bagaimana caranya seperti itu, lalu lem, banyak hal teknis yang kemudian sifatnya itu adalah, jadi apa yang diinginkan idealnya itu kemudian harus dikerjakan oleh logiknya itu. Jadi apa yang tercipta itu sebenarnya melalui proses itu. Makanya ketika jiwa manusia itu bisa menyatukan, baik dia ada jiwa yang ada di tubuh perempuan atau jiwa yang ada di tubuh laki-laki. Kalau dia perempuan, dia punya tantangan bagaimana kemudian menumbuhkan aspek maskulinnya. Sedangkan kita pria punya tantangan bagaimana kemudian menumbuhkan aspek femininnya supaya idenya kreatifnya muncul. Sedangkan bagi perempuan kan itu bagaimana kemudian dia berani mengekspresikan, menjalankan itu. Ya, kita kan biasa ada dalam distingsi dualisme ya. Kita biasa dengan kiri sama kanan, ya kan? Atas bawah, feminim, maskulin, ya kan? Kemudian jahat, baik, ya. Kita terbiasa dengan distingsi atas realitas yang seperti itu. Ya. Dualisme namanya. Nah, artinya ketika kita pakai konsep penciptaan ini sebenarnya ketika dualisme masih ada, tidak tercipta. Ketika terjadi penyatuan antara tadi feminisme sama maskulin, terciptalah ya mewujud menjadi sebuah ciptaan. Ya, artinya bahwa kreasi ciptaan itu kemudian terjadi apabila ada penyatuan antara dualisme. Betul. Apakah bisa dikatakan begitu? Ya. Ketika kita semakin menyatu, kalau kemudian kita ini badan semakin menyatu dengan jiwa, ya kan? Ya. Atau istilahnya aku kecil dengan aku besar atau apapun istilahnya, ketika yang dualisme itu menjadi satu, disuruh sebenarnya proses penciptaan mulai, apakah begitu ya? Iya betul, karena sebenarnya gini, kalau kita melihat sekarang lah ke pola kehidupan itu sekarang kan banyak, kalau saya perhatikan ya di sosial itu ya, kaum perempuan ini kan yang dulu kan dinominasi pria, ya sekolah itu ya tuh pria, perempuan hanya menjadi, kalau orang Jawa bilang konco wingking, hanya kunci belakang. Sekarang kan banyak aktivis-aktivis, pejabat-pejabat juga yang dari kaum perempuan, yang artinya sebenarnya itu bagian dari proses bagaimana kehidupan di bumi ini terjadi keseimbangan, sehingga kemudian tidak didominasi oleh pria menjajah wanita atau semacam itu hilang. Karena kemudian ketika
lebih banyak terjadi keseimbangan itu, maka kehidupan di bumi nanti memang benar-benar berubah. Orang menjadi kreatif, maka kehidupan di bumi baru kemudian akan menjadi sama sekali berbeda yang dicita-citakan sebenarnya. Jadi satu ya. Betul. Jadi Mas Nanang. Silakan Mas. Jadi sebenarnya kemudian disitulah yang disebut sebagai, kalau Jawa kan bilang manunggaling kawula Gusti, artinya kemudian ya ketika jiwa-jiwa itu menyatu dengan Tuhan, memiliki keterampilan mencipta, disitulah terjadi kehidupan sejahtera, damai, surgawi yang sebenarnya tujuannya ke sana. Dan kita sedang dalam proses itu. Mas Nanang nih, komentarnya gimana sebelum Ya, kita menutup nih? Sependapat dengan Mas Sony sih. Pada dasarnya setiap manusia itu butuh sesuatu yang bisa dia telateni. Ya. Dengan berbuat atau menciptakan dengan proses yang telaten, tekun, dia mendapat kedamaian, mendapatkan kesabaran. Nah, jiwa yang sabar, jiwa yang tenang inilah sebetulnya pencarian manusia selama ini. Kita ada di bumi ini, di dunia ini agar hidup tenang, Mas. Sampai pada satu saat kita balik. Hidup yang tenang ini itu kalau dalam Islam disebut orang yang paling disayang, Mas, sama Tuhan. Apa aja dia minta pasti diijabah. Dan itulah sebenarnya jiwa yang makrifat sebetulnya. Ya. Jiwa yang sabar, jiwa yang tenang. Jadi saya pernah ketemu seorang dangyang tokoh Cimande dari Paguron Cimande di Muara Beres, Rajak Cibinong situ, namanya Pak Jatnika Nanggami Harja. Beliau ketua Yayasan Bambu Indonesia juga ya. Beliau kaum feodalan, salah satu pewaris ilmu Cimande yang dari pihak bukan keluarga, Mas. Dia bukan keluarga, bukan turunan dari Abah Khair, pencipta Cimande, tapi dia dapat ilmunya. Nah, beliau inilah yang bilang ke saya bahwa dalam proses ilmu silat itu sebetulnya yang dicari adalah orang yang bisa tekun, bisa tenang, tidak terganggu apa-apa. Jadi dari sisi emosional udah cukup matang, dari sisi biologis mengatasi amarah, mengatasi syahwat itu udah bisa diatasi. Dengan begini dia hidup tenang. Dia mengerjakan, misalnya saya tukang bambu, ya udah kerja itu terus tuh. Dengan telaten dia jadi sabar hidupnya. Dan disitulah sisi terbaik manusia. Itu yang kita carikan sebenarnya. Iya, hidup tenang. Saya setuju makanya. Ya, lalu manusia bisa bahagia dan tenang oleh karena dia melenyapkan distingsi, karena dia menjadi satu. Betul. Kalau itu artinya ciptaan, dia menjadi satu dengan pencipta. Ya. Jadi ciptaan yang tepat. Co-kreator itu tadi. Dan juga menjadi co-kreator. Artinya yang kita cari adalah ketika manusia terbelah, terbelah dengan berbagai macam distraksi tadi, itu ketenangan jiwa, kebahagiaan juga makin jauh. Ya. Tapi begitu kita mulai fokus, tidak hanya kita itu bisa mencipta, punya daya cipta, tapi ternyata juga dengan fokus itu kita sebenarnya mencari, kita mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian, karena di dalam diri self kita itu nggak ada keterpecahan lagi. Ya, kalau itu di suami istri, ketika suami istri masih dualistis, ya kan, kemudian tidak mencipta, ya, ketika menjadi satu lalu mencipta. Karena satu hal juga, Mas, ini kebahagiaan itu kan dari dalam, kan harus diekspresikan dalam bentuk tindakan yang kemudian mewujud menjadi perjalanan hidup yang dialami. Harus diekspresikan memang itu. Nah, keluar dalam bentuk kontribusi dalam bentuk karya kreatif. Dalam bentuk cinta. Iya, betul. Karena cinta itu kan kreatif. Betul. Mencipta. Ya. Orang yang jatuh cinta sangat kreatif. Betul. Right? Nah, jadi mungkin kembali ke pertanyaan saya sebelumnya, barangkali energi yang paling kuat untuk mencipta itu cinta. Oh iya. Ya. Iya. Setuju ya, Mas ya? Iya. Oke. Demikianlah perbincangan kita kali ini dengan Mas Sony dan dengan Mas Nanang. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, ya,
silakan untuk klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga tinggalkan komentar, dan jangan lupa untuk forward sharing kepadanya. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Oni, terima kasih Mas Alan. Terima kasih Mas.